Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai bidang miring dan katrol. Baiklah, kita mulai saja. Bidang miring. Bidang miring, bagian-bagiannya adalah, ini namanya adalah panjang bidang miring, disimbolkan dengan S. Ini panjangnya bidang miring, S. Kemudian yang kedua adalah beban. Ini adalah beban, kita simbolkan dengan W. Kemudian yang ini adalah gaya kuasa yang kita simbolkan dengan F. Sedangkan ini adalah tinggi bidang miring. Ya, jadi bagian-bagiannya yang pertama adalah panjang bidang miring, disimbolkan dengan S. Tinggi bidang miring, simbolkan dengan H. Beban disimbolkan dengan W, dan kuasa disimbolkan dengan F. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasa, dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Lanjut. Nah, sekarang contoh persoalannya. Nah, sebuah peti harus dinaikkan ke atas truk agar lebih ringan, digunakan bidang miring yang licin dan panjangnya 4 meter. Jadi ini kalau kita gambarkan truknya seperti ini lah. Kita gambarkan, coba kita gambarkan. Kita gambarkan truknya. Nah, seperti ini, saya gambarkan sederhana saja. Jadi ini panjang bidang miringnya ini misalnya. Nah, ini adalah panjang bidang miringnya, yaitu panjang bidang miringnya 4 meter. Kemudian tinggi truknya ini tinggi truknya. Ini H, tinggi truk. Tinggi truknya sama dengan 1 meter. Kemudian peti, ini peti ya. Nah, peti ini beratnya adalah 600 Newton. Nah, ini adalah tadi panjang bidang miringnya atau S-nya. Panjang bidang miringnya yaitu 4 meter. Nah, pertanyaannya ini diketahui, sini tulis ini ya. Diketahui panjang bidang miring berarti S sama dengan 4 meter. Kemudian tinggi bidang miring 1 meter. Berat bidang miring berat beban 600 Newton. Yang ditanyakan yang pertama adalah berapakah kuasanya. Nah, ini nanti ini kuasanya berapa. Ini kuasanya berapa. Kemudian yang kedua ditanyakan adalah berapa keuntungan mekanisnya. Gitu. Oke, kita jawab sebelah sini aja, bawahnya.
Untuk jawaban yang A, kita gunakan persamaan W per F sama dengan S per H. Kita tahu bahwa berat beban atau W itu 600 Newton, kemudian kuasanya belum diketahui, S-nya 4 meter, hanya 1 meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa F sama dengan 600 Newton dikali 1 meter dibagi dengan 4 meter. Hasilnya adalah ya 600 ini ya dibagi 4. Hasilnya adalah 150 Newton. Ini jawaban A. Sekarang yang jawaban B bagaimana? Nah, untuk jawaban B ya, keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis dari apa? Bidang miring tersebut. Ini kita tulis dengan persamaan KM itu sama dengan beban dibagi kuasa. Boleh. Atau kita tuliskan dengan keuntungan mekanik sama dengan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 600 Newton dibagi dengan 150 Newton sama dengan 4. Atau keuntungan mekanik sama dengan yaitu S dibagi dengan H. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 meter dibagi 1 meter sama dengan juga 4. Nah, ini untuk jawabannya. Oke. Oke, sekarang dipahami dulu sebelum saya lanjut. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan katrol. Katrol. Berdasarkan tempat kedudukan katrol dibagi menjadi ada katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, sekarang kita mulai dari katrol tetap. Ciri dari katrol tetap ini titik tumpu berada, ini ya, titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Saya ulang, katrol tetap itu titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Keuntungan mekaniknya bagaimana? Keuntungan mekaniknya adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Coba kita lihat lengan kuasa atau lengan gaya. Ini berarti jarak dari A ke B, jarak dari A ke B ini berarti dari sini ke sini, ini dinamakan lengan beban. Lengan beban atau LB. Dengan jarak ini ke sini,
ini dinamakan dengan lengan kuasa atau LF. Nah, oke. Jadi keuntungan mekaniknya itu lengan kuasa dibagi lengan beban. Karena lengan bebannya panjangnya sama dengan lengan kuasa, maka nilai keuntungan mekaniknya 1. Ya. Sekarang saya lanjut. Yang berikutnya adalah katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini ya, cirinya ya, beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu ya. Jadi titik tumpunya itu di C. Saya ulang, katrol bergerak itu cirinya adalah beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Titik tumpunya itu C. Ya, titik tumpunya adalah C. Nah, jadi jarak dari A ke C, ini dinamakan dengan lengan beban. Lengan beban atau LB. Sedangkan jarak dari B ke C, ini dinamakan lengan kuasa atau lengan gaya, lengan kuasa. Ini simbolnya adalah LK. Nah, oke. Kemudian keuntungan mekanik pada katrol bergerak itu adalah rumusnya ini, lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Ini ya. Oh, mohon maaf salah ya, dari jarak B ke C. Oh, ini ada kesalahan sedikit. Nah, ini coba, ini ada kesalahan. Nah, ini bukan ini. Nah, oke, tak betulkan dulu. Sebentar. Nah, jadi jarak dari B ke C itu ini yang dimaksud dengan, nah ini maaf ya, ini tadi adalah namanya lengan kuasa. Lengan kuasa atau LK. Nah, rumusnya atau persamaannya yaitu keuntungan mekanik sama dengan lengan kuasa, ini B ke C, dibagi dengan lengan beban. Lengan beban adalah A ke C. Nah, ini nilainya sama dengan 2. Mengapa? Karena B ke C ini adalah merupakan diameter, kalau A ke C ini adalah jari-jari. Ingat bahwa ini diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari ini, sehingga nilainya adalah 2. Jadi ini BC itu sama dengan 2 kali AC gitu. Oke. Nah, sekarang katrol ganda. Katrol ganda itu adalah gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Yang bagian atas ini adalah katrol tetap, yang bagian bawah katrol bergerak. Nah, keuntungan mekanisnya, cara menghitungnya adalah sama dengan jumlah tali. Jumlah tali. Coba kita perhatikan. Nah, di sini ada 4 buah katrol. Berapakah keuntungan mekanis dari katrol ini? Keuntungan mekanisnya adalah dengan cara menghitung jumlah tali. 1, 2, 3, 4. Sehingga katrol yang kita gambarkan ini keuntungan mekaniknya sama dengan 4. Saya ulang, untuk katrol ganda itu menghitung keuntungan mekaniknya adalah dengan cara menghitung jumlah
tali yang menghubungkan katrol tetap dan katrol bergerak. Dihitung saja 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekaniknya 4. Oke. Nah sekarang contoh soalnya. Kita contoh soalnya. Nah sekarang kita bahas satu persatu contoh soalnya. Ya nomor ini 1 dulu. Nah untuk nomor 1 ini ya, untuk nomor 1 ini kita hitung aja, berarti bebannya sama dengan 300 Newton. Kemudian F-nya atau kuasanya belum diketahui. Tapi kita tahu bahwa ini termasuk katrol bergerak, sehingga keuntungan mekaniknya katrol bergerak itu bagaimana? Nanti rumusnya ini ya, lengan kuasa dibagi dengan lengan beban sama dengan 2. Nah, sehingga ini keuntungan mekaniknya 2. Nah, sekarang untuk mencari F-nya bagaimana? Ya, tadi keuntungan mekanik bisa dihitung dengan persamaan W dibagi dengan F. Nah, ini 2 sama dengan 300 dibagi dengan F. Maka F sama dengan 300 dibagi 2 sama dengan 150 Newton. Ini 1. Sekarang yang kedua, saya bahas sebelah sini. Oke, yang kedua. Yang kedua, bebannya sama dengan 300 Newton. Bebannya 300 Newton. Nah, kuasanya berapa? Nah, kita harus ingat bahwa ini adalah termasuk katrol ganda. Ini harusnya ada penghubungnya ini. Ini ada tali penghubung. Nah, ini oke. Ini seret-seret. Oh, ini harus ada. Ini ya. Oke. Ini gini harusnya. Ini ya. Sekarang kita tahu bahwa keuntungan mekaniknya berapa, yaitu lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Ya, perhatikan. Ini caranya cukup menghitung talinya, cukup menghitung jumlah tali. Jumlah talinya ada 31, 23. Jumlah talinya ada 31, 23 ya. Nah, coba perhatikan itu. Nah, sehingga ini keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Ini keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Sehingga ini keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Ini ya, coba lihat. Saya hapus dulu biar ini pindahin aja. Sehingga ini tadi keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Sekarang bagaimana mencari F-nya? Sama caranya, keuntungan mekanik sama dengan W dibagi dengan F. 3 sama dengan W. W-nya berapa? W-nya 300 dibagi dengan F. Sehingga F-nya sama dengan 300 Newton dibagi 3 sama dengan 100 Newton. Sekarang untuk yang ketiga, bagaimana ini yang ketiga? Nah, sama caranya. Yang ketiga ini beratnya adalah sama dengan 300 Newton. Tapi kuasanya belum diketahui. Kita ingat bahwa keuntungan mekaniknya sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, tadi hasilnya coba caranya bagaimana?
kita hitung saja ini, kita hitung saja. Ini supaya lebih jelas saya ini pakai laser aja. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini 1, 2, 3, keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Kalau ini 1, 2, 3, 4, berarti keuntungan mekaniknya sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Nah, lanjut sebelahnya sini aja nggak apa-apa. Nah, keuntungan mekaniknya ini rumusnya juga ditulis dengan W dibagi F. 4 sama dengan 300 dibagi dengan F. Maka F sama dengan 300 dibagi 4. Ini Newton, ini Newton. Hasilnya adalah 75. Hasilnya adalah 75 Newton. Nah, sekarang yang keempat bagaimana? Yang keempat ini coba ini ya, kita lihat. Nah, ini yang keempat adalah termasuk katrol. Yang keempat adalah katrol bergerak. Kita hitung saja tali yang hubungannya 1, 2. Jadi yang menghubungkan katrol tetap dan katrol bergerak ini jumlah talinya 2, 1, 2. Hanya 3 saja ya. Yang 4 kok enggak ada ya. Oh ini coba ini yang ini 3, 1, 1 nih. Oke. Oh, ini yang ketiga ini tadi, mohon maaf salah ini. Ini yang ketiga itu ini. Nah, ini adalah yang ketiga. Nah, yang keempat, yang kedua ini tak tulis ini, nggak apa-apa. Yang kedua, oke, sama, yaitu ya keuntungan mekanisnya W-nya beratnya 300 Newton, kemudian F-nya belum diketahui, kemudian keuntungan mekaniknya ini lengan kuasa dibagi lengan beban ini sama dengan 2. Terus untuk mencari ini adalah W dibagi dengan F. Ini ya 2 sama dengan 300 dibagi dengan F. Sehingga F sama dengan 150 Newton. Oke, gini. Ya. Jadi gambar 1 keuntungan mekaniknya 2. Gambar 2 keuntungan mekaniknya 2. Gambar 3 keuntungan mekaniknya 3. Gambar 4 keuntungan mekaniknya juga 4. Jadi jawaban yang benar yang memiliki keuntungan yang paling besar adalah jawabannya adalah D. Jadi jawabannya ini D. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi ini masih ada roda gigi atau gear ya. Gear itu apa? Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Nah, efisiensinya bagaimana? Output bermanfaat dibagi dengan input total. Ini gear ini. Oke. Nah, pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, ini ya.
Jadi pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Nah ya, leher merupakan titik tumpu. Ini leher ini merupakan titik tumpu. Kemudian dagu merupakan beban. Otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Ini titik kuasa. Nah, sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Nah, sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Ini jawabannya. Oke. Berikutnya adalah hubungan antara daya dan usaha. Nah, bagaimana prinsip tuas ketiga? Jadi beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tumpu. Tetapi kuasa lebih dekat ke titik temu pada beban. Ini hubungan antara daya dan usaha. Oke. Ya, saya kira cukup.